Selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih. Salam sukacita dan damai sejahtera dalam kasih Kristus. Maaf, mungkin suara saya agak sedikit serak, mungkin karena terlalu capek ya, kurang istirahat. Malam ini saya ingin memberikan satu kesaksian bagaimana perjalanan rohani saya dalam pencarian kebenaran akan Tuhan. Sampai bagaimana saya bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, serta tantangan-tantangan yang harus saya hadapi setelah saya menerima Tuhan Yesus, dan juga mukjizat-mukjizat di mana Tuhan menolong saya di saat saya dalam keadaan teraniaya saat itu ya. Oke, kenalkan, nama saya Slamet Riyadi. Saya lahir dari keluarga muslim dari 6 bersaudara. Masa kecil saya selain sekolah di sekolah dasar, dan sorenya saya juga sekolah di madrasah ibtidaiyah, yaitu sekolah belajar ngaji ya, belajar Islam. Bahkan kalau sore atau malam hari saya masih harus ngaji di musola. Namun sejak saya menginjak bangku SMA, haluan rohani saya agak berubah, walau masih dalam koridor agama Islam ya. Itu pun kalau diakui. Namun apakah itu diakui atau tidak, KTP saya tetap beragama Islam saat itu. Kenapa saya katakan dalam arti haluan rohani saya agak berubah? Karena saya saat SMA, sudah masuk SMA, saya mendalami ajaran dari Syekh Siti Jenar, atau kalau orang bilang sekarang disebut Islam Kejawen begitu, yaitu ilmu tasawuf wujudiyah atau tasawuf yang mengandung wahdat al-wujud, yaitu ilmu atau ajaran tentang sangkan paraning dumadi atau asal mula manusia diciptakan dan manunggaling kawula Gusti. Dalam ajaran tasawuf ini bukan tasawuf yang mengarah ke ajaran tasawuf sufisme ya, namun tasawuf yang mengarah ke ma'rifatullah dan ma'rifatun anas, yaitu dari dasar sendiri disebut dasarnya ya, dasar daripada beragama yang kami ikuti pada saat itu, ajaran Syekh Siti Jenar adalah hablum minallah hablum minanas. Dan ajaran ini pada zaman para wali, boleh dibilang ya pada zaman Wali Songo saat itu, sempat atau boleh dianggap sesat oleh para wali pada saat itu. Kenapa dianggap sesat? Padahal Syekh Siti Jenar juga termasuk bagian daripada Wali Songo. Jadi yang sesat itu ajaran Syekh Siti Jenar tentang sangkan paraning dumadi dan manunggaling kawula Gusti, atau ajaran mereka yang hanya menekankan tentang syariat dan fikih yang ditulis oleh para alim ulama, atau boleh dibilang guru-guru mereka lah. Jadi intinya kami mengatakan seperti itu. Sebelum saya lanjutkan kesaksian saya bagaimana saya bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, dan tantangan maupun mukjizat yang saya rasakan, izinkanlah saya untuk sedikit cerita tentang latar belakang agama yang saya ikuti dahulu. Dan ini tidak bermaksud menjelekkan apalagi menghina atau menghujat agama saya yang dulu, tidak, sama sekali tidak. Namun ini semua karena saya sangat mengasihi saudara-saudara saya, khususnya saudara-saudara saya yang masih
sealiran dengan saya ya. Dan juga umumnya untuk saudara-saudara yang lain yang masih belum menemukan jalan kebenaran atau yang disebut dengan jalan keselamatan. Dan kiranya kesaksian saya ini bisa dijadikan iktibar atau musahabah diri. Kita diberi oleh Allah yaitu akal, budi, dan pikiran untuk dipakai, bukan cuma dibungkus dalam kedok kefanatikan agama. Karena kalau kita terkungkung dalam kedok kefanatikan beragama tanpa kita gunakan akal, budi, dan pikiran kita untuk belajar, maka sampai kapanpun kita tidak akan tahu akan kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita dari belenggu perbudakan kegelapan rohani. Dan kebenaran itu hanya ada dalam diri Tuhan Allah. Maka kita harus mengenal Allah yang sejati, yaitu Sang Firman yang nuzul menjadi manusia, Sang Sabda kang manjilmo. Ing kala purwa Sang Sabda iku ana. Dene Sang Sabda iku nunggil karo Gusti Allah sarta Sang Sabda iku Gusti Allah. Wiwitane panjenengane iku nunggil karo Gusti Allah. Samubarang kabeh dumadine dening Sang Sabda lan samubarang kang dumadi ora ana sawiji-wijiya kang ora didadekno dening Sang Sabda. Sang Sabda kang kadunungan urip sarta urip iku kang dadi pepadang manungsa. Ana dene Sang Sabda nelai sajroning pepeteng. Ana dene Sang Sabda wis dadi daging serta makuwon ana ing antara kita lan aku wis padha nyawang kamulyane, yaiku kamulyan kang kaparingaken marang panjenengane kang jumeneng putrane untang-anting Sang Rama kang kapenuhan sih rahmat lan kayekten. Ajaran ini saya temukan di dalam Alkitab, di Injil Yohanes 1 ya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Sang Sabda adalah sang terang yang sejati, sang kebenaran yang sejati. Dialah Allah yang sejati. Sang Sabda iku sang padang kang sejati, kang madangi saben wong iku lagi ngrawuhi jagat. Panjenengane wis ana ing jagat, dene jagat iku dumadine iya dening panjenengane, nanging jagat iku ora wanuh marang panjenengane. Rawuhe muruki kagungane, nanging para kagungane iku ora gelem ngakoni. Nanging sapa kae kang nampani peparingane iku diparingi wewenang
Dadi para putraning Allah ya iku kang padha pracaya marang asmane. Kang laire ora saka ing getih, ya ora saka pakarmaning daging, utawa saka karepe wong lanang, nanging saka ing Allah. Jadi dalam ajaran ini saat itu saya belum menemukan siapa itu sang sabda atau sang firman. Namun dalam perjalanan rohani saya menemukan jawaban itu ada di dalam kitab Injil. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang, setiap sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. Ini ada di dalam kitab suci Injil. Jadi kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, kita akan memahami. Dalam perjalanan rohani saya waktu itu memang agak sedikit mungkin boleh dibilang tidak sama dengan yang lain, yaitu untuk saudara-saudara muslim yang lain. Karena memang ajaran Syekh Siti Jenar ini dari dulu memang boleh dibilang sudah ditentang. Dan sebelum saya lanjutkan tentang apa itu ajaran tasawuf dari Syekh Siti Jenar yang dilarang bahkan ditentang oleh para wali pada saat itu, saya akan cerita sedikit tentang siapa itu Syekh Siti Jenar. Dalam literatur yang ditulis para muridnya disebutkan nama asli Syekh Siti Jenar adalah Sayyid Hasan Ali Al-Husain yang dilahirkan di Persia pada tahun 1404 Masehi. Beliau adalah seorang sayyid atau habib. Ilmunya didapat dari sang ayah sendiri, yang ilmunya turun-temurun kalau diurutkan sampai pada Sayyidina Umar, yaitu khalifah kedua. Ajaran yang paling kontroversi adalah tentang Hajar Aswad atau batu hitam, yang mana pada zaman Nabi Sayyidina Umar paling tidak setuju tentang penyembahan kepada sang khalik melalui Hajar Aswad atau batu hitam. Bahkan Sayyidina Umar pernah berkata kalau bukan Nabi Muhammad yang mencium batu itu, tentu aku tidak akan menyentuh atau menciumnya, karena ia hanyalah batu hitam yang tidak mendatangkan mudarat apapun. Itu kalimat yang dikeluarkan oleh Sayyidina Umar pada saat itu, dan itu sebenarnya juga ada di hadis ya, cuman saya tidak hafal alamat hadisnya gitu. Karena Sayyidina Umar tahu bahwa batu hitam itu sebelumnya adalah sesembahan kaum Quraisy atau pagan. Nah, berbeda lagi dengan cerita yang berkembang yang dari bukan pengikut Syekh Siti Jenar, karena menurut cerita yang beredar Syekh Siti Jenar itu memiliki 16 sebutan atau nama yang disandangnya. Dan nama tersebut antara lain ada yang mengatakan San Ali, Syekh Abdul Jalil, Syekh Lemah Abang, Hasan Ali, Sunan Jepara, Siti Brid, dan masih banyak lagi. Ada yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar lahir di Semenanjung Melaka, putra dari Syekh Datuk Saleh.
Namun ada juga yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar adalah anak dari Sunan Ampel. Ada juga yang mengatakan Syekh Siti Jenar berasal dari Cirebon, Jawa Barat dengan nama asli Ali Hasan atau Syekh Abdul Jalil. Hidup pada masa 1426 sampai 1517. Syekh Siti Jenar ini kalau dalam cerita yang dari Cirebon ini, ayahnya merupakan seorang raja pendeta bernama Resi Bungsu. Dalam ceritanya suatu hari Resi Bungsu ini marah kepada anaknya dan mengutuknya menjadi cacing begitu. Namun terlepas dari misteri asal-usul Syekh Siti Jenar, ia merupakan salah satu anggota Wali Songo yang mengajarkan ilmu tasawuf wujudiyah atau tasawuf yang mengandung paham wahdat al-wujud di tanah Jawa. Sekarang sering disebut Islam Kejawen. Ajaran ini tentang keakuan atau al-aniyah, yaitu ingsun atau pribadi, yaitu tentang sangkan paran ing dumadi, yaitu asal usul manusia, yaitu manusia bukan hanya dicipta melalui debu tanah, tapi manusia dicipta secara sempurna, yaitu selain dari debu tanah juga ada zat dari Allah dan roh Allah itu sendiri. Dan yang kedua tentang ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Manunggaling Kawula Gusti di sini artinya bahwa manusia itu bisa bersatu atau dalam diri manusia ini ada ruh Allah gitu. Dan ajaran Syekh Siti Jenar tersebut dianggap menyimpang oleh para wali, bahkan dianggap sesat. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ajaran Syekh Siti Jenar dianggap sesat oleh para wali? Bukankah Syekh Siti Jenar sendiri adalah juga seorang waliullah, bahkan punya gelar wali yang paling alim, jadi wali ilmi gitu. Karena ajaran Syekh Siti Jenar dalam memaknai keimanan berbeda dengan para wali lainnya. Namun sebenarnya tidak semua wali ya, ada satu wali sebenarnya saat itu yang sebenarnya bisa memahami ajaran Syekh Siti Jenar, yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Namun Sunan Kalijaga tidak mau mengajarkan kepada santrinya, pada muridnya, karena saat itu Sunan Kalijaga lebih suka melalang buana. Dan ajaran itu hanyalah dipakai oleh Sunan Kalijaga sendiri, jadi diterapkan dalam kehidupannya dan tidak diajarkan ke santrinya. Karena apa? Sunan Kalijaga tahu bahwa ajaran Syekh Siti Jenar terlalu dalam maknanya dan akan sulit diterima oleh masyarakat pada saat itu, karena pada saat itu masyarakat Jawa lagi awal penerimaan tentang Islam. Nah, dalam ajaran Syekh Siti Jenar, yaitu dalam ajarannya dia mengatakan bahwa rukun iman, rukun Islam dan ihsan pada hakikatnya adalah satu kesatuan yang utuh yang membentuk kepribadian ilahiyah pada diri manusia. Yang disebut iman adalah pusaka roh, yang disebut tauhid adalah tempat manunggal roh, sholat adalah menghadapnya roh, syahadat adalah keadaan roh. Nah, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, akan saya katakan sekali lagi di sini bahwa dalam ajaran tasawuf Syekh Siti Jenar itu berbeda dengan ajaran tasawuf sufisme. Karena dalam ajaran tasawuf Syekh Siti Jenar itu mengambil dasar hablum minallah hablum minanas.
Yang maksudnya di situ adalah seseorang tidak dikatakan dekat kepada sang Khalik kalau belum baik dengan sesamanya. Dan untuk bisa memahami hablum minallah hablum minanas ini, tentu saja untuk saya pada saat itu juga agak kesulitan karena pemahamannya memang begitu dalam. Nah, ternyata saat saya membaca Alkitab, di situ baru saya menemukan jawaban itu. Jadi tentang manunggaling kawula Gusti di sini bisa diartikan bahwa manusia itu akan bisa bersekutu atau bersatu dalam dirinya itu ruh Allah. Nah, ajaran tentang hablum minallah hablum minanas yang diajarkan Syekh Siti Jenar itu saya temukan di dalam ini Alkitab tentang hukum yang utama dan terutama. Karena apa? Di situ ada satu kalimat di mana gumolonging nyowoniro serta kalawan gumulangane budiniro. Itu kalau di dalam Alkitab itu, jadi gumolonge ati itu maksudnya untuk mengasihi Allah yang sejati itu saya temukan di dalam Alkitab, yaitu hukum yang terutama dan utama. Jadi hablum minallah hablum minanas. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini luar biasa sekali karena di situ ditekankan tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Itulah yang dimaksud dalam kalimat hablum minallah hablum minanas, artinya manusia itu tidak akan pernah dekat atau mencintai sang Khalik kalau dia dengan sesamanya belum baik, begitu. Lalu bagaimana caranya mengenal Allah? Di mana dan kemana kita harus mencari zat Allah? Apakah harus ke Mekah? Apakah sedemikian jauhnya zat Allah itu? Itu menjadi satu pertanyaan saya pada waktu saya masih di Makrifat ya. Padahal di situ sebenarnya sudah ada satu warning, dalam arti warning itu satu ayat dalam kitab suci yang saya imani dulu bahwa Allah itu dekat. Itu ada di surat Al-Baqarah ya, ayat 186. Bahkan lebih dekat daripada urat leher kita, itu ada di surat Al-Khaf ayat 16. Dan juga di situ ada juga bahkan Allah itu bersama kita di mana kita berada. Itu ada di surat apa ya kalau nggak salah Al-Hadid ya, Al-Hadid ayat 4 dan masih banyak lagi. Waktu itu saya belum bisa memahami tentang jawaban-jawaban tersebut. Namun setelah saya membaca Alkitab, semua itu terjawab. Karena saat itu saya sempat membaca kitab saya yang dulu, di situ ada satu ayat yang mengatakan bahwa di dalam Taurat ada petunjuk dan di dalam Injil ada terang. Nah, maka saya terangsang untuk membaca Alkitab dan melakukan perbandingan seperti itu. Nah, itu saya temukan tentang manunggaling kawula Gusti itu baru saya temukan waktu itu saya baca di Alkitab di 1 Korintus 6 ya ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Di situ.
Oke, saya akan sedikit bahas tentang ajaran tasawuf ya, supaya untuk bisa dipahami sedikit, paling tidak kita bisa mengerti tentang latar belakang saya gitu. Jadi ada 140 ajaran tasawuf dari Syekh Siti Jenar, yaitu tentang tasawuf wujudiyah atau tasawuf yang mengandung wahdat al-wujud. Kalau dalam bahasa Jawa ya disebut seperti yang saya katakan tadi adalah sangkan paraning dumadi dan manunggaling kawula Gusti, yaitu sangkan paraning dumadi itu tentang asal usul manusia, bahwa dia itu diciptakan bukan hanya dari debu tanah tapi juga ada zat Allah dan ruh Allah gitu. Jadi manusia itu diciptakan sangat sempurna begitu. Nah, sedikitnya ada 4 dari 140 ajaran tasawuf Syekh Siti Jenar yang membuat para wali itu menganggap ajaran Syekh Siti Jenar itu boleh dibilang sesat begitu. Saya hanya akan mengambil 4 saja dari 140 itu. Yang pertama adalah tentang ajaran mengatakan bahwa sesungguhnya lafaz Allah yaitu kesaksian akan Allah yang tanpa rupa dan tiada tampak akan membingungkan orang karena diragukan kebenarannya. Dia tidak mengetahui akan diri pribadinya yang sejati sehingga ia menjadi bingung. Sesungguhnya nama Allah itu menyebut utusannya, diucapkan untuk menyatakan yang dipuja dan menyatakan suatu janji, yaitu janji keselamatan Sang Imam Mahdi. Nama itu nuzul dari kalam dan rohnya, bisa manunggal maring kawulo. Nah, ajaran ini juga saya temukan ternyata jawabannya ada di Alkitab ya, yaitu tentang sang hakim di akhir zaman, di kitab Wahyu misalnya gitu, dan tentang manunggaling roh itu, bahwa setiap orang yang sudah percaya Tuhan itu, yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, tubuh kita itu sebagai bait Roh Kudus. Nah, ajaran yang kedua dari 140 ajaran itu yang saya bagikan contohnya nanti adalah ini. Yang kedua yang sempat juga dikatakan sesat oleh para wali zaman dulu. Sebenarnya bukan sesat, cuman pemahamannya yang terlalu dalam. Yaitu begini kalimatnya. Jika manusia menanyakan di mana rumah Tuhan, maka jawabnya tidaklah sukar. Allah berada pada zat yang tempatnya tidak jauh, yaitu berada dalam tubuh manusia. Tapi hanya orang yang menerima sang firman saja, atau sang kalam di sini disebut. Jadi tapi hanya orang yang menerima sang kalam saja yang bisa melihatnya, yaitu orang-orang yang mau menyucikan dirinya. Jadi dalam ajaran ini manunggaling kawula Gusti, manusia diajak untuk membuktikan keberadaan Allah secara langsung, bukan hanya memahami keberadaan Allah dari sisi nalar pikir dan rasa sentimen makhluk, yaitu perasaan yang dipaksa doktrin tentang surga dan neraka. Jadi imannya kehidupan adalah tentang manunggaling kawula Gusti tadi, bersama-sama merasakan Allah dalam diri setiap pribadi masing-masing. Manunggaling kawula Gusti dalam serat WH mantra itu yang pernah saya pelajari dulu disebut manunggalnya iman, serta itu tentang manunggaling kawula Gusti tadi dikatakan bahwa pokok tauhid dan fikih ketika dikaitkan dengan spiritual, yaitu iman, tauhid, makrifat, dan kolbu dan akal. Sedangkan sholat serta syahadat adalah doktrin fikih. Nah, oleh Syekh Siti Jenar semua itu serangkai menjadi bentuk
perbuatan roh manusia dan roh Allah yang menggerakkan manusia lahir dan batin. Ya, ajaran ini memang agak sedikit menurut para wali dulu agak bingung dipahami, karena para wali pada saat itu ajarannya lebih membawa ajaran tentang syariat dan fikih yang sudah dibukukan atau sudah diajarkan oleh para ulama sebelumnya. Dan khususnya untuk tanah Jawa pada saat itu menurut sejarah yang paling banyak diajarkan adalah dari Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i begitu. Sedangkan Syekh Siti Jenar ini ajarannya langsung turun temurun dari orang tuanya sampai ke Sayyidina Umar begitu. Jadi dia tidak memakai buku syariat atau fikih, makanya dia punya satu ajaran tersendiri gitu. Nah, ajaran berikutnya ini yang menjadi pertentangan dengan para wali pada saat itu, dan ini sebenarnya satu tulisan ini dimana satu perdebatan saat itu antara Syekh Siti Jenar dengan para wali. Jadi begini, ini ada di ajaran tasawuf yang ke-49. Syahadat, sholat, dan puasa itu adalah amalan yang tidak diinginkan oleh diri manusia. Oleh karena itu tidak perlu dilakukan. Adapun zakat dan naik haji ke Mekah, keduanya adalah omong kosong. Itu semua adalah palsu dan penipuan terhadap sesama manusia. Menurut para aulia, bila manusia melakukannya maka dia akan dapat pahala. Itu adalah omong kosong. Dan keduanya adalah orang yang tidak tahu kebenaran. Ajaran yang ke-49 ini sudah saya katakan tadi adalah merupakan perdebatan antara Syekh Siti Jenar dengan para wali pada saat itu. Jadi waktu awal penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa Syekh Siti Jenar ini gurunya itu ayahnya sendiri yang turun temurun dari kakek buyutnya sampai ke Sayyidina Umar. Dan saat itu Sayyidina Umar waktu menjadi khalifah sebenarnya dia tidak ingin artinya ingin mengembalikan lagi tentang penyembahan atau as-sholah, jadi penyembahan yang benar atau doa yang benar atau menyembah yang benar kepada Tuhan, bukan kepada batu hitam atau hajar aswad. Karena pada saat itu ada tertulis bahwa saat Nabi Muhammad menaklukkan Quraisy itu Umar bin Khattab atau Sayyidina Umar ini sempat melihat di mana Nabi Muhammad itu sempat mencium batu hajar aswad atau batu hitam. Nah, saat itu Umar sempat berkata bahwa kalau bukan Nabi yang mencium batu itu, saya pun tidak akan menyentuhnya. Karena saya tahu itu hanyalah batu hitam yang tidak mendatangkan mudarat apapun itu. Dan itu dipegang teguh oleh Umar pada saat itu. Makanya saat dia menjadi khalifah kedua, dia ingin pengikutnya itu tidak mau lagi menyembah atau memuja hajar aswad seperti itu. Ya walaupun mungkin saudara-saudara muslim sekarang mengatakan bahwa itu hanya sebagai kiblat atau apa. Tapi bagaimanapun juga banyak saudara kita muslim yang percaya bahwa batu hitam itu atau hajar aswad itu bisa dikatakan mereka meyakini atau mengimani bahwa di akhir zaman nanti itu batu hitam ini atau hajar aswad ini menjadi tangan kanan Allah gitu, yang bisa mengampuni. Bahkan orang yang bisa megang atau menciumnya akan diampuni di yaumul kiamah atau di hari akhirat nanti, atau di hari akhir begitu. Nah, berikutnya ini juga masih sanggahan atau perdebatan dari Syekh Siti Jenar ya, dari 140 ajaran tasawuf tadi. Ini saya ambil di ajaran yang ke-50. Tidak pernah saya menuruti perintah budi bersujud-sujud di masjid mengenakan jubah. Pahalanya besok saja bila dai sudah menjadi tebal, kepala
berbelang. Sesungguhnya hal itu tidak masuk akal. Di dunia ini semua manusia sama. Mereka semua mengalami suka duka, menderita sakit dan duka nestapa. Tiada bedanya satu dengan yang lain. Oleh karena itu saya Siti Jenar hanya setia pada satu hal, yaitu Gusti Zat Maulana kang maringi roh suci kang nyawiji ing badanku. Jadi ajaran Syekh Siti Jenar ini tentang yaitu ajaran makrifat tasawuf dari Syekh Siti Jenar ini ada sampai sekarang itu masih ada sebenarnya ya, dan pengikutnya juga masih banyak, termasuk yang saya katakan tadi disebut Islam Kejawen. Untuk itu saya dengan rendah hati mengajak saudara-saudara untuk memahami hal ini ya. Kiranya Roh Kudus memberikan keselamatan atau istilahnya membuka tabir-tabir yang masih gelap yang belum terbuka di hati saudara-saudaraku. Nah, berikutnya saya ingin mengulas sedikit, ini masih tentang ajaran tasawuf ya, biar kita itu tidak keliru. Saya juga membaca sejarah juga bahwa ajaran tasawuf ini dulu juga sempat diikuti waktu itu, kalau nggak salah Syekh Ibrahim Tunggul Wulung. Syekh Ibrahim Tunggul Wulung ini dulunya juga seorang bukan syekh ya, mohon maaf, bukan syekh, saya salah mengucapkan, tapi dia kiai ya. Jadi Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Jadi beliau ini dulunya juga seorang kiai yang mengajarkan tentang syariat dan fikih pada masa itu. Namun dalam mimpinya dia bermimpi kalau di bawah tempat tidurnya itu ada 10 hukum Taurat begitu. Akhirnya Kiai Ibrahim Tunggul Wulung ini melakukan perjalanan rohani begitu. Sampai akhirnya dia menemukan jawaban bahwa semua itu terjawab di dalam Alkitab, dan itu diikuti oleh muridnya yaitu Kiai Sadrak. Jadi beliau-beliau ini merupakan tokoh-tokoh penyebaran ajaran keselamatan dari, kalau saat itu disebut Isa Al-Masih junjungan yang ilahi begitu. Jadi dari Yesus Kristus atau tentang kekristenan. Dan dia termasuk tokoh sebagai Bapak Gereja Kristen Jawa. Jadi hampir saat itu pada masa penjajahan Belanda itu Kiai Ibrahim Tunggul Wulung maupun Kiai Sadrak ini boleh dibilang banyak membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan itu. Makanya sampai disebut Bapak Gereja Kristen Jawa gitu. Nah, ajaran Manunggaling Kawula Gusti sebenarnya mengacu pada setiap orang bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dan untuk menerima Roh Kudus, manusia harus menerima dulu Sang Kalam atau Sang Firman sebagai Al-Masih atau penyelamat, yaitu Sang Kalam yang nuzul menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Cuman pada saat itu di ajaran saya memang tentang ini agak sedikit tersembunyi, artinya yang lebih ditekankan memang Sang Ratu Adil atau hakim yang adil di akhir zaman, yaitu Isa Al-Masih akan menjadi Ratu Adil atau hakim yang adil di akhir zaman seperti itu. Nah, di sini titik temu yang saya dapat dari perjalanan rohani saya bahwa itu semua terjawab di dalam Alkitab gitu. Makanya kalau kita hanya istilahnya terbelenggu dengan kefanatikan agama, kita tidak akan pernah menemukan kebenaran. Di situ disebutkan juga hanya Sang Kalam yang nuzul menjadi manusia sempurna gitu. Namun di situ tidak disebutkan, dan ini saya dapatkan di jawabannya saya dapatkan di Alkitab ya, bahwa Sang Kalam atau Sang Firman yang nuzul menjadi manusia yang sempurna itu yaitu Yesus Kristus
yang bisa menyelamatkan manusia, bukan tidak ada yang lain begitu. Karena dalam ajaran Manunggaling Kawula Gusti di situ sudah disebutkan, cuman tidak disebutkan namanya secara implisit ya. Namun hanya dikatakan begini, hanya Sang Kalam yang nuzul menjadi manusia yang sempurna yang bisa menyelamatkan manusia, bukan batu hitam yang menjadi wakil atau tangan kanan Allah untuk menyelamatkan manusia. Nah, Syekh Siti Jenar sangat menentang kalau batu hitam dikatakan sebagai tangan kanan Allah atau bisa mengampuni dosa manusia. Karena bagi Syekh Siti Jenar, batu hitam hanyalah sebuah batu yang tidak mendatangkan mudarat sama sekali. Sebagaimana yang dikatakan Sayyidina Umar atau Khalifah kedua pada saat itu yang menyaksikan langsung gitu. Nah, menurut Syekh Siti Jenar, mencium dan menyembah batu hitam adalah bentuk kemusyrikan, bahkan sangat menjijikkan bagi zat Allah yang maha suci. Batu hitam hanyalah dongeng para kaum pagan Quraisy. Nah, ini kalimat ini atau perdebatan inilah yang mungkin pada saat zaman penyebaran Islam di tanah Jawa itu Syekh Siti Jenar sangat dibenci, bahkan sangat boleh dikatakan beliau ini sesat begitu oleh para wali yang lain begitu. Namun seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya ada satu wali yang mengikuti ajaran Syekh Siti Jenar, yaitu Sunan Kalijaga. Makanya Sunan Kalijaga ini satu-satunya wali atau sunan yang tidak pernah naik haji, namun sudah dianggap haji. Tapi sebenarnya dia tidak pernah naik haji. Itu cerita yang kami dapat dari ajaran kami, memang seperti itu. Nah, hikmah apa yang bisa saya dapat dari semua ajaran itu? Dan kenapa saya yang dulu mengikuti ajaran ma'rifat tasawuf sehingga bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya? Karena pada saat itu saya dapat satu boleh dibilang bocoran ya gitu ya, di dalam kitab saya yang dulu, bahwa kitab suci saya dulu itu mengatakan bahwa di kitab Taurat ada petunjuk dan di kitab Injil ada terang. Itu memang ada ayat di kitab saya yang dulu itulah yang merangsang saya setelah saya mengenal atau mengerti tentang Alkitab. Pada saat itu boro-boro mengenal atau mengerti atau membaca, karena pada saat itu sangat riskan sekali kitab itu, dan boleh dibilang orang seperti kami dari kaum dikatakan Muslim atau Islam, terserah kita dianggap Islam atau Muslim, terserah, tidak pun tidak apa-apa, karena memang ajaran Syekh Siti Jenar ini atau Islam Kejawen ini bagi mereka juga dianggap bukan Islam begitu, tapi secara KTP tetap Islam. Pada saat itu untuk membaca Alkitab itu sangat sulit sekali gitu. Nah, tentang perjalanan saya rohani yang menemukan Alkitab ini menjadi satu jawaban untuk jiwa saya gitu. Jadi saudara yang terkasih di dalam Kristus, setelah saya uraikan sedikit tentang ajaran Syekh Siti Jenar, yaitu tentang Manunggaling Kawula Gusti yang dianggap sesat oleh para wali pada saat itu, ada satu hikmah yang bisa saya ambil ya. Jadi bahwa setiap orang beriman atau orang percaya sebenarnya tubuhnya itu merupakan tempat atau bait roh Allah. Dan untuk bisa menerima bagian roh Allah yaitu Roh Kudus, manusia itu harus menerima dulu Sang Kalam atau Sang Firman ya. Kalau saya katakan di sini bukan Sang Kalam tapi Sang Firman atau Sang Sabda, yaitu Sang Almasih kalau saya waktu masih di sana itu. Sekarang Sang Kristus ya sebagai penyelamat, yaitu yang nuzul menjadi manusia. Jadi Sang Kalam atau Sang Firman boleh dibilang atau Sang Sabda yang nuzul menjadi manusia, yang menebus dosa umat manusia di atas kayu salib.
yaitu Sang Mesias atau Sang Kristus Yesus, Sang Penebus. Jadi dia di atas kayu salib menggantikan dosa-dosa kita, seperti itu. Nah, itu ada saya temukan di 1 Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Nah, jawaban yang membuat saya sangat boleh dibilang mengena hati saya, firman Tuhan, yaitu tentang firman yang nuzul menjadi manusia itu tadi. Sebenarnya siapa itu Sang Firman itu saya temukan di Injil Yohanes itu. Jadi di Injil Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Mohon maaf saya ulang ya. Jadi Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Kita bisa selamat bukan karena amal soleh kita. Kita bisa selamat karena kasih karunia, yaitu anugerah Tuhan Yesus Kristus. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan bisa diselamatkan. Dan ini saya ambil juga di Alkitab. Saya masih ingat ayatnya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Itu belum lama sebenarnya. Itu tanggal 7 Desember 2001. Itu saya dibaptis. Dan sebelum saya menerima Tuhan Yesus Kristus, banyak kisah yang harus saya lalui. Nah, inilah kisah saya bagaimana perjalanan saya menerima Tuhan. Jadi tidak mudah saat itu. Saya harus melakukan perbandingan itu hampir 4 tahun. Dan itu pun bukan di tempat yang enak, tapi di lorong gelap di situ. Jadi di lorong gelap. Dikisahkan waktu itu, ini kisah sejati yang saya rasakan tahun 2006. Saya waktu itu masih kerja di pelayaran ya. Saya tersangkut masalah di Taiwan sampai saya harus berkelahi dengan orang Vietnam di Taiwan sana, dan ada satu orang Taiwan yang boleh dibilang meninggal atau melayang nyawanya. Dan dalam perkelahian itu memang tidak seimbang saat itu sebenarnya. Saya hanya berdua, sana 7 orang. Namun kami berdua bisa mengalahkan mereka itu karena waktu itu saya juga mendalami ilmu laduni juga ya. Tapi itu masa lalu. Dan setelah itu saya harus menjalani katakanlah sebuah hukuman ya di Taiwan sana. Waktu itu saya awalnya kena vonis seumur hidup, terus naik banding jadi 15 tahun, 14 tahun begitu, terus dapat potongan begitu. Nah, saat itu saya betul-betul merasakan satu kesepian rohani yang luar biasa. Artinya kenapa saya katakan kesepian rohani yang luar biasa? Satu, saya saat di dalam itu sama sekali tidak ada seorang pun ibaratnya yang peduli dengan saya. Bahkan keluarga saya sendiri, istri saya semua meninggalkan saya. Bahkan istri harus kawin lagi dengan orang lain tanpa ada kabar berita setelah saya divonis itu. Jadi kabar berita terakhir itu setelah saya habis naik banding, itu sudah 3 tahun saya menjalani itu. Itu baru ada surat itu mengatakan bahwa dia mau cerai, mau kawin lagi, seperti itu.
Dan itu membuat saya betul-betul kekeringan rohani, karena saat itu saya udah berdoa dengan hikmat saya yang dulu, dengan keyakinan saya yang dulu. Namun rupanya doa itu nggak terjawab. Kenapa doa saya nggak terjawab saat itu? Karena saya belum mengenal siapa itu Sang Firman, siapa itu Sang Sabda. Jadi boleh dibilang doa saya saat itu tuh belum ada alamatnya seperti itu. Karena setelah saya tahu alamatnya, ya puji Tuhan, jadi sampai seperti itu. Nah, April 2009 itu saya kena 2006, sampai April 2009 itu saya baru dapat kunjungan. Itu saya dalam keadaan sudah boleh dibilang mati, hidup segan mati tak mau. Hampir saja saya putus asa saat itu, karena saya sudah kehilangan semuanya, doa-doa saya tidak terjawab. Jadi saya sudah betul-betul mati secara rohani ya, karena artinya mati secara rohani itu saat itu saya sudah betul-betul nggak percaya Tuhan yang saya sembah pada saat itu, karena doa saya tidak pernah dijawab, dan yang ada dalam hati saya itu hanya dendam, sakit hati, apapun semuanya itu isinya itu menyakitkan seperti itu, menyakitkan, dendam, sakit hati, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita seperti itu. Nah, pada April 2009 setelah saya itu di dalam hampir 3 tahun lebih, itu ada seorang hamba Tuhan. Waktu itu saya belum tahu kalau dia seorang hamba Tuhan yang menjenguk saya saat itu. Saya sangat kaget karena sudah sekian tahun tidak ada yang menjenguk, ada yang menjenguk gitu. Dan pada saat itu beliau hanya tanya kabar saja, terus ya saling cerita apa-apa gitu aja, nggak ada menyebut kalau dia itu hamba Tuhan, tidak mengabarkan apapun, intinya hanya tanya keadaan saya bagaimana seperti itu. Terus akhirnya dalam pertemuan itu yang membuat saya agak kaget, beliau ini memberikan mengajak saya berdoa itu. Nah, saya juga dengan senang hati karena sudah sekian lama haus tidak ketemu orang Indonesia, karena saat itu saya berada di prison internasional, jadi di penjara internasional di Taiwan sana, di daerah Taoyuan, Taipei. Itu membuat saya sangat terharu sekali pada saat itu. Namun yang membuat saya kaget, dalam doa itu diakhiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin, begitu. Ya sempat kaget saya, tapi saya merasakan ada satu kedamaian saat itu, ada satu kedamaian yang tidak bisa saya ungkapkan. Nah, akhirnya beliau ini rutin mengunjungi saya, boleh dibilang seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Dan akhirnya saya baru tahu bahwa beliau ini seorang hamba Tuhan gitu. Dan intinya mengajarkan tentang kasih Kristus. Saat itu saya juga masih belum mau menerima, dalam arti intinya ya kalau beliau mengunjungi ya saya dengan senang hati karena ada teman ngobrol yang bisa berbahasa Indonesia. Intinya itu aja. Akhirnya beliau setelah kurang lebih 3 atau 4 bulan mengunjungi saya, beliau ini memberikan saya Alkitab, kitab suci Injil. Jadi Alkitab ini ada 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ya. Waktu itu saya baca tuntas, tapi saya bacanya bukan untuk mengenal firman Tuhan pada saat itu, tapi saya baca sebagai hiburan, pengantar tidur, karena saya haus akan hiburan gitu. Nah, setelah hampir 3-4 bulan berikutnya, saya mulai sedikit gelisah hati saya, karena saya udah keluar dari ajaran saya yang dulu. Artinya saya udah semakin gak yakin dengan ajaran saya yang dulu. Nah, di situ saya menemukan satu ayat di kitab suci, itu di 2 Timotius kalau tidak salah, di
pasal 8 ayat 16 sampai 17. Jadi tentang segala tulisan yang diilhamkan Allah memang untuk mengajar, untuk saya agak lupa ayatnya. Jadi untuk memperbaiki tentang kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kurang lebih seperti itu. Saya agak lupa sedikit mungkin karena saya hari ini terlalu capek ya, karena kurang istirahat. Dan di situ di ayat di firman tersebut atau di ayat tersebut mengatakan, dan dengan demikian tiap-tiap manusia itu kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ada sedikit salah. Walau saat itu saya belum mengimani tentang Alkitab sebagai firman Tuhan, namun saya merasakan ada kedamaian setiap kali saya membaca Alkitab. Artinya saya bisa tidur dengan nyenyak, seolah-olah batin atau derita batin saya ini, beban derita yang ada dalam hati saya ini sedikit berkurang. Jadi artinya saya ada sedikit damai atau sukacita begitu. Nah, akhirnya saya mengalami satu boleh dibilang titik nadir saat saya mengetahui bahwa setelah istri saya menceraikan, saya dapat surat lagi bahwa istri saya mau menikah. Kalau hanya mau menikah mungkin saya nggak begitu kaget. Yang membuat saya kaget apa? Ternyata mau menikahnya dengan adik kandung sendiri. Itu yang membuat saya saat itu betul-betul linglung, artinya nggak punya pegangan lagi. Itu terlalu menyakitkan buat hati saya saat itu. Namun puji Tuhan saya sudah bisa mengampuni mereka, sudah bisa memaafkan, dan tidak ada rasa sakit hati lagi. Dan itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menolong saya untuk membersihkan hati saya dari sifat sakit hati atau dendam seperti itu. Nah, pada saat saya linglung atau dalam arti saya jatuh dalam titik nadir, itulah saya menantang Tuhan saat itu. Karena saya udah banyak baca Alkitab, juga saya masih mengimani kepercayaan saya yang dulu. Saya tantang Yesus saat itu. Jadi kalau memang Yesus itu Tuhan, pasti dia bisa menolong. Pasti Tuhan itu ajaib dalam arti nyata. Kalau Tuhan yang saya sembah dulu itu nggak nyata, karena doa-doa saya yang sampai sujud sampai dan lain sebagainya itu tidak pernah terjawab. Malam itu saya tantang Tuhan Yesus. Kasar saya waktu itu malam itu, karena saya dalam keadaan benar-benar hati yang hancur lebur gitu. Saya bilang atau tantang Tuhan begini, Yesus, kalau Engkau Tuhan, beri kedamaian hati saya. Saya udah muak dan bosan hidup seperti ini. Kalau Engkau bukan Tuhan, biarlah besok aku mati. Aku udah gak mau hidup seperti ini lagi. Daripada aku nanti hidup keluar dari sini jadi pembunuh lagi. Itu saya tantang Tuhan, saya betul-betul dengan hati menjerit begitu. Nah, keajaiban terjadi malam itu, padahal saat itu lagi bulan Desember ya, musim dingin. Malam itu saya mimpi yang membuat saya agak merinding, bahkan sampai berkeringat saat itu. Dan saya rasakan saat itu bukan hanya sekedar mimpi menurut saya, tapi kenyataan. Jadi dalam penglihatan itu tangan kiri saya ditarik bayangan hitam gelap gitu dengan kuat, dan tangan kanan saya ditarik dengan bayangan putih yang begitu kuat juga. Saya sampai kesakitan, sampai meronta-meronta. Jadi dalam keadaan saya meronta-ronta kesakitan itulah datang terang yang luar biasa, yang mata saya sampai nggak bisa tembus. Baru kedua bayangan hitam dan putih itu tadi lepas. Gitu. Saya langsung terbangun. Tubuh saya sudah berkeringat nggak karu-karuan begitu. Saya merenung, ada apa ini?
ada apa? Akhirnya besoknya tepat hari itu juga ada kunjungan dari hamba Tuhan itu. Hal itu saya katakan pada beliau, semalam saya mimpi begini gitu. Apa jawaban beliau? Bacalah Alkitab, nanti kamu akan menemukan jawabannya. Nah, sejak saat itu saya mulai tekun untuk mempelajari Alkitab, dan saya akhirnya membuat satu perbandingan, karena saya jadi orang tidak mudah untuk begitu percaya saja ya untuk menerima satu ajaran. Jadi saya melakukan satu perbandingan dari ajaran yang saya terima dulu tentang Sangkan Paraning Dumadi dan Manunggaling Kawula Gusti. Saya rangkum semua, dan itu semua terjawab di dalam Alkitab. Ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Dan itulah yang membuat saya akhirnya sujud di kaki Tuhan Yesus dalam doa. Saya sujud, Tuhan. Waktu itu saya belum pakai nama Tuhan, belum pakai kata Tuhan sebenarnya. Saya ingat betul itu. Saya hanya sujud gini, Yesus, kalau Engkau sang kalam yang selama ini aku imani, sang firman yang selama ini aku imani, bukalah hati saya untuk mengerti kebenaran firman-Mu yang adalah Engkau sendiri. Di situ saya mulai menemukan satu kedamaian yang luar biasa. Mungkin kalau boleh dibilang pada saat itulah saya diurapi Roh Kudus. Jadi saya baru bisa terbuka hati saya. Dan waktu itu saya nggak mudah memang. Jujur saya katakan perlu waktu lama saat itu. Hampir 3 tahun ya 3 tahun dari 2009, 2010, 11, 12, 3 tahun, 3 tahun setengah saya baru siap dibaptis saat itu. Jadi 7 Desember 2012 saya dibaptis. Jadi disitulah hidup saya mulai berubah, yang mana banyak sekali mujizat-mujizat Tuhan yang saya rasakan pada saat itu, sampai saya bisa menulis di majalah apa semua, banyak sekali. Namun itu tidak mudah juga. Justru pada saat saya sudah bebas, saya menemukan banyak kesulitan awalnya. Memang itu sebuah bentuk ujian juga. Nah, yang mengherankan pada saat itu saya harus menjalani hukuman 14 tahun, tapi saya hanya menjalani 6 tahun 9 bulan. Ini juga keajaiban Tuhan yang saya rasakan. Yang boleh dibilang doa saya betul-betul Tuhan jawab waktu itu. Setelah itu apa tantangan yang saya rasakan saat menjadi pengikut Kristus? Yaitu memikul salib. Itu betul-betul saya alami saat saya sudah keluar dari lorong gelap. Dan tantangan ini bukan hanya dari saudara-saudara saya sendiri, juga dari iman yang saya pakai dulu atau yang saya imani dulu dari orang-orang itu, bukan. Justru juga dari hamba-hamba Tuhan sendiri. Saya hampir 1 tahun lari sana lari sini, karena di samping saya dikucilkan, bahkan diancam dan lain sebagainya dari saudara-saudara yang seiman dengan saya yang waktu dulu. Tapi saya juga bingung mau cari tempat, karena saya datang ke gereja pun saat itu juga dicurigai. Karena saat itu waktu saya pulang, saya membuat KTP. Seharusnya KTP saya itu agamanya Kristen karena saya sudah pindah Kristen. Tapi ternyata agamanya tetap Islam. Nah, itu saya urus lagi di kecamatan, malah saya dimaki-maki itu. Akhirnya dilema buat saya. KTP Islam, tapi iman saya kepada Kristus. Di situ saya bingung, saya cari kerjaan susah, semua serba susah. Sangat memprihatinkan saat itu. Saya hanya bisa mengandalkan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya seperti yatim piatu. Namun memang tidak mudah. Saat itu saya betul-betul mengalami krisis yang luar biasa.
Saya datang dari gereja satu ke gereja yang lain, dari Bali, dari sampai ke Tangerang, sampai Jakarta, Jawa lagi. Setiap gereja yang saya datangi untuk bernaung paling-paling cuma sehari 2 hari. Yang paling lama waktu itu yang di Bali ya, hampir 2 minggu waktu itu. Saya sebenarnya pengen belajar di situ, pengen menjadi melayani di situ, tapi tetap aja masih ada kecurigaan. Walaupun ngusirnya secara halus, ya memang saya dikasih ongkos juga dengan alasan di sini sudah ada tenaga kerja sudah ada pelayan Tuhan dan lain sebagainya, jadi belum membutuhkan pelayan atau pekerja dan lain sebagainya kayak gitu. Saya lari lagi kemana-kemana, aduh pokoknya waktu itu sulit untuk diceritakan. Namun puji Tuhan saya menemukan satu komunitas juga saat itu, jadi para murtadin di Tangerang. Nah, dari situ saya baru bisa belajar dengan tenang untuk mempelajari firman Tuhan, dan saya belajar lagi Islamologi, dan akhirnya pertolongan Tuhan nyata. Jadi firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa yang mengandalkan Tuhan dia tidak akan kecewa. Di situ Tuhan tolong saya. Saya merasakan mujizat Tuhan yang luar biasa. Walaupun saya masih boleh dibilang ya masih lari sana lari sini, karena sampai sekarang saya juga belum punya rumah, masih ngontrak, tapi itu semua saya tidak sesali. Saya percaya Tuhan mencukupi semua kebutuhan saya, mengalir. Dan akhirnya sampai saya bisa sekolah kependetaan ya, saya ikut diklat kependetaan di Bandung, sampai punya ijazah pendeta pembantu. Dan akhirnya saya bisa mendirikan sebuah lembaga kecil, yaitu lembaga yatim piatu, untuk membantu anak-anak yatim piatu yang tidak mampu sekolah, juga untuk anak-anak duafa, dan menampung teman-teman yang dulu juga sama, yang dari agama seberang, yang dikucilkan keluarganya, yang nggak punya tempat tinggal. Walaupun saya sendiri sebenarnya tempat tinggalnya juga masih ngontrak ya, tapi saya senang dan bahagia, bersyukur, ada sukacita, damai sejahtera, saling berbagi firman di sini dengan saudara-saudara yang baru mengenal Tuhan. Jadi kurang lebih itu kesaksian saya, yang intinya saya mengajak saudara-saudara semua yang mendengarkan kesaksian saya ini, carilah kebenaran, bukan mencari pembenaran. Bukalah belenggu-belenggu kefanatikan beragama. Agama itu untuk kedamaian, untuk keselamatan. Itu arti agama yang sesungguhnya, bukan agama secara harfiah. Karena dulu saya pernah dapat ajaran fil islami itu bukan agama Islam, tapi fil islami itu artinya kedamaian dalam hati yang datang dari ilahi. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama, bukan sholat dalam arti syariat seperti yang saya lihat itu, bukan. Tapi ajaran saya yang dulu waktu di Ma'rifat Tasawuf tuh, sholat itu dari kata as-sholah, yang artinya manembah, sujud, berdoa hanya saya dan Tuhan, seperti itu. Jadi ruh saya, ruh Tuhan. Makanya dalam Alkitab, di kitab suci Injil dikatakan kita itu menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu adalah roh. Jadi bukan dengan ritual-ritual yang kita sendiri waktu itu saya sendiri tidak tahu harus kepada siapa, Allah yang mana yang saya sembah, tidak tahu. Tapi puji Tuhan setelah mengenal firman Tuhan yang adalah merupakan terang buat saya. Di situ ada keselamatan di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang membawa saya mengenal tentang kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan. Jadi sekali lagi saya mengajak saudara-saudara untuk ayo belenggu-belenggu kegelapan, belenggu-belenggu keagamaan itu dibuka, dibuang. Kita mengenal sang kalam yang sejati,
yang penuh damai sejahtera, yang sudah menjamin kehidupan kita, yang sudah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Jadi agama yang benar di sisi Allah itu adalah orang-orang yang hatinya penuh damai. Penuh damai, bukan Islam yang secara kafah dalam arti secara harfiah, bukan. Dalam arti damai. Jadi orang-orang yang damai hatinya, yang mengenal tentang kasih seperti itu. Makanya kembali lagi saya katakan, kita tidak akan pernah mengenal Sang Khalik yang sejati kalau kita dengan sesama manusia belum baik, belum mengadakan damai. Disitulah. Dan damai itu hanya ada di dalam Sang Firman. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada Sang Khalik kalau tidak melalui Yesus Kristus. Makanya Tuhan berfirman, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku." Itulah ucapan yang disabdakan langsung oleh Tuhan Yesus. Kalau dia hanya sekedar manusia, tentu dia tidak akan berani mengucapkan kalimat seperti itu. Tapi karena dia adalah Sang Kalam itu sendiri, Sang Firman itu sendiri yang nuzul menjadi manusia, Sang junjungan ilahi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mudah-mudahan apa yang menjadi kesaksian saya ini bisa menjadi berkat, bisa membuka mata hati kita bahwa dialah Tuhan, dialah juru selamat, Sang Firman yang nuzul dari Bapa, yang pada mulanya dia adalah Allah itu sendiri. Memang untuk memahami tentang Trinitas itu tidak mudah, trilogi itu tidak mudah. Kalau hati kita, pikiran kita belum berserah pada Tuhan. Karena orang untuk bisa mengenal Tuhan, kita harus menerima Tuhan dulu. Baru nanti disingkapkan diri kita oleh Roh Kudus, yang adalah Tuhan yang sejati di dalam kekekalan, yang awal dan yang akhir. Makanya dalam Manunggaling Kawula Gusti, sebelumnya kita bahas bahwa manusia itu diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Berarti manusia itu diibaratkan begini, kalau kita ingin mengenal, kita punya zat, punya tubuh, kita punya jiwa atau roh, kita juga punya suara atau kalam. Cuman karena kita itu ciptaan, tentu saja kalau roh kita itu kembali kepada Tuhan, roh kita mati. Tapi zat Allah itu maha hidup, roh Allah juga maha hidup, Sang Firman juga maha hidup. Segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Sang Firman. Berarti Sang Firman itu adalah pencipta. Namun begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Sang Firman itu nuzul, yaitu Sang Anak Tunggal Bapa, menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Terima kasih saudaraku yang terkasih. Kiranya Roh Kudus membimbing kita untuk mengenal kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus. Dialah Sang Juru Selamat yang menyelamatkan hidup kita. Saat kita sudah terima Tuhan Yesus, maka tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang akan mengerti tentang kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Selamat pagi saudaraku semua. Salam sukacita dan damai sejahtera dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati. Amin.